Terima kasih. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. 2. Apakah dia tahu identitasku? Sejauh ini Xiaoyan mengetahui tentang pertemuan Chaos God Realm, meskipun aku belum benar-benar melihat wujud asli Si, tapi itu sudah bisa diperkirakan dia juga orang kuat yang terkemuka. Adapun 2 yang baru saja muncul, dia juga Jiuyang Tianzun dari alam Dewa 9 Surga. Bahkan jubah hitam Tianren Mansion bisa mengintimidasi. Dia sudah membuktikan kekuatannya. Liu Geng, dia adalah nenek moyang dunia Taixusu Qian Taiyi. Kelihatannya apa yang diharapkan Xiaoyan, kekuatannya termasuk di antara 9 yang memiliki kekuatan paling rendah. Aku tidak tahu, saya hanya memintanya untuk menyelamatkan orang, tidak memberitahunya siapa yang harus diselamatkan. Adapun apakah dia melihatnya sendiri, kalau begitu aku tidak tahu. Begitu Xiaoyan menjawab. Pada kasus ini Xiaoyan memahami sorot mata Hua Ken saat melihatnya. Mungkin Hua Ken tidak memahaminya, mengapa Yi mempercayakannya untuk membantu seorang kaisar abadi. Bagaimanapun, dia harus melintasi dunia dan tiba dalam sekejap. Kekuatan apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Terima kasih. Xiaoyan mengucapkan terima kasih lagi lalu dia tidak bertanya lagi. Adapun 1. Mengapa kamu begitu banyak membantunya? Xiaoyan tidak tahu, mungkin semua orang di alam dewa kekacauan seperti ini, tapi itu juga mungkin seseorang melakukan ini padanya. Bahkan kali ini untuk bantuan Xiaoyan sebenarnya tidak percaya diri di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah dia akan segera mengambil tindakan meskipun tindakan tegas telah menyelesaikan krisis ini. Namun hal itu membuatnya semakin bingung lagi pula. Dia sudah lama tidak menjadi anggota konferensi Chaos. Dan hanya menyelesaikan 1 komisi hubungannya tidak begitu baik. Adegan di mana keduanya dikirim satu sama lain. Xiaoyan sangat terkejut, tentu Yu Yan juga kaget. Yu Yan adalah tiruan dari Si. Hal ini dapat dikonfirmasi dan dia juga mengenali Hua Ken. Yang terakhir ini tampak sangat takut padanya. Wah, kamu luar biasa, saya pernah mendengarnya sebelumnya. Tuan jahat dan Hua dapat memiliki hubungan yang baik. Saya tidak menyangka itu benar, meski jaraknya sangat jauh, dia bisa datang dan membantu. Itu luar biasa. Sejujurnya apakah hubunganmu dengannya seperti itu? Yu Yan maju ke depan, mata yang indah dengan cahaya yang luar biasa. Terang bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiaoyan menatap Yu Yan dengan aneh, tidak menjawab. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Butuh waktu yang lama, Anda tidak menyukai wanita. Yu Yan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Saat Xiaoyan mendengar ini, alisnya tiba-tiba terangkat. Kenapa aku tidak memikirkan hal ini sekarang? Daripada mengatakan Anda tidak bisa melakukannya, lebih baik dikatakan bahwa saya memiliki kebiasaan longyang, tapi pikirkan baik-baik, sepertinya hampir sama. Keheningan Xiaoyan seolah-olah dia telah menyetujui masalah ini. Dia sangat berharap Yu Yan bisa berhenti di sini. Berhenti menyentuh tubuhnya, hanya saja Xiaoyan tidak menyangka, membunuh Tianzun dan Ning Yaohou itu sangat menarik keberadaan di balik Tianren Mansion. Untungnya, mereka dipercayakan untuk membantu menyelesaikan krisis ini. Xiaoyan melihat semua pertarungan antara Hei Pao dan Hua Ken. Pertarungan yang bahkan tidak bisa kuperkirakan, begitu kuat hingga hanya bisa mencekiknya. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat dari dewa asli alam leluhur, tapi aku masih merasa sangat lemah. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat luar biasa seperti itu? Dia mengalahkan jubah hitam itu dalam sekejap. Yang kedua adalah Jiuyang Tianzun. Saya khawatir kekuatannya sejauh ini kecuali 1 yang paling kuat di antara mereka, bukan? Saat aku melihat Hua Ken, itu membuat Xiaoyan menyadari bahwa jalannya masih panjang. Bagaimana menurut Anda dibandingkan dengan Yang Mulia? Apakah Jiuyang Tianzun lebih kuat atau Zunsang lebih kuat? Dari segi waktu, Hua Chan sedikit lebih kuat, namun dari segi kekerasan Gu Zongsheng lebih baik dari Hua Ken dan... Tunggu.
Aku bertanya tentang kekuatan. Xiao Yan buru-buru menyela Yuyan, yang tampak berpikir. Ada ekspresi tak berdaya di wajahnya di mana yang kamu bicarakan. Kekuatan. Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, saya hanya berkomunikasi dengan mereka tidak pernah berkelahi. Yuyan menunjukkan senyuman manis, dia juga tidak merasa malu. Xiao Yan tidak berencana bertanya pada Yuyan lagi, dia hanya memikirkan tentang kultivasi ganda. Saya rasa saya tidak tahu alasannya. Sekarang aku berhutang satu bantuan yang besar, sekarang saya harus menemukan cara untuk menebusnya. Cara terbaik adalah menyelesaikan komisi, seseorang mencari tatanan kuno lengkap dari makhluk abadi dan iblis. Meskipun saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Orde Abadi dan Iblis kuno, selama Anda memenuhi permintaan seseorang, itu akan baik-baik saja. Xiao Yan sudah mengeluarkan peta yang dia dapatkan saat pertama kali masuk ke sini. Tataplah ke seberang peta, ada 5 aula di Istana Bumi. Zidian, Yindian, Cendian, Wudian dan Sendian semuanya telah diperoleh, kini hanya tersisa Sudian. Xiao Yan mengeluarkan orde kuno keabadian dan iblis. Segera, dia mengeluarkan naji yang diperoleh Ning Yao. Seperti yang diharapkan oleh Xiao Yan, orde kuno keabadian dan iblis ada di tangan Ning Yao menumpuk, 2 token kuno iblis abadi bersama-sama. Ini sebenarnya digabungkan bersama orde kuno keabadian dan iblis, di tangan Xiao Yan memiliki 5 segel emas dan terlihat lebih lengkap. Kini hanya tersisa Sudian. Misi Halloween Demon Realm untuk membunuh 3 penguasa istana telah selesai, yang kita butuhkan hanyalah pilar Tianjun terakhir. Pada saat ini sosok Zonggu dan lainnya akhirnya terbang dari kejauhan. Setelah melihat Yuyan, Zonggu tampak serius mengepalkan tangan dan menangkupkan tangan dengan penuh hormat. Tuan Yuyan. Long Biao juga segera mengepalkan tinjunya. Dia telah bertemu Yuyan di Halloween Demon Realm, semua orang menghormatinya, itu cukup membuktikan kekuatannya. Meski Long Biao terlihat konyol, faktanya, dia sangat perhatian. Si Xiao, tahukah kamu di mana Junzu hari ini? Xiao Yan menatap langsung ke arah si Xiao dan bertanya, pilar Tianjun. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, dikatakan bahwa Anda perlu mengumpulkan semua segel emas di istana bawah tanah. Harta karun yang aneh akan lahir, mungkin harta langka ini adalah pilar Tianjun yang disebutkan oleh para senior. Si Xiao juga menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya. Jawaban penuh hormat kekuatan Xiao Yan sekali lagi memicu gelombang yang tak terbayangkan di hati sekelompok orang ini. Meskipun aku tahu Xiao Yan sangat kuat sebelumnya, tapi ini jauh di luar imajinasi mereka. Ayo pergi-pergi ke Sudian. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan bersiap untuk pergi. Lihat sekarang, tiba-tiba melihat ke semua orang, menemukan sesuatu yang aneh, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Di mana Yuyan? Xiao Yan langsung bereaksi. Perempuan ini hilang lagi. Saya berjanji untuk membantunya mendapatkan orde kuno dewa dan iblis. Hilang dalam sekejap mata. Mengapa saya tidak main-main? Mengapa Anda mengirim saya keluar? Di luar gerbang kuno di kompas, sosok Yuyan muncul di antara mereka. Ekspresi tidak senang di wajahnya jelas dia tidak memikirkannya sendiri, sebaliknya, dia dikirim lagi oleh gerbang kuno. Tapi bagi Xiao Yan, yang kini telah menerobos dewa asli alam leluhur, tidak masalah apakah Yuyan ada di sini atau tidak. Sekarang dia bisa dikatakan begitu, Tuhan yang abadi tidak terkalahkan. Tubuh telah membuat kemajuan besar, saya harus mengejar kekuatan saya sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk menekan klon dewa asli yang semakin kuat.